Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salse Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Viral rusaknya reputasi Sumarekon KJATBK adalah sumber dari kebiadaban mafia tanah, mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman, yaitu 9 naga yang menzolimi warga 4 desa. Otak dalam intelektual dari itu semua adalah Muljadi Budiman 9 naga. Sutradara dan aktor utamanya adalah Muljadi Budiman dengan kaki tangannya Evelyn dan Raul, mantan residivis keluar masuk bui kasus 378. 9 naga adalah hanya sebutan oleh para backing para oknum pejabat yang sebenarnya bukan naga melainkan cacing-cacing tanah. Pencipta PT Berdasi, yaitu PT Properti Agung Kencana. Perilaku sadis ala-ala komunis merampas tanah-tanah warga 4 desa meliputi Desa Cibanong, Nagrak, Pasir Angin, dan Gunung Gulis, Bogor. Kekayaan PT Properti abal-abal yang seperti di iklan-iklan atau reklame di pinggir tol. Tidak punya tanah tetapi membangun rumah-rumah mewah di atas tanah-tanah warga yang belum pernah dilakukan pembayaran ganti kerugiannya. Berdampak pada Sumarekon lainnya se-Indonesia. Anjloknya saham dan tuntutan para nasabah kepada Sumarekon KJATBK adalah sebagai salah satu bentuk kekecewaan nasabah atas pembelian rumah mewah yang dibangun di atas tanah-tanah yang masih sah milik warga. Berdasarkan hasil cross-check nasabah-nasabah di Kanwil ATR BPN Bandung, Kantor PUPR dan Bina Marga Kabupaten Bogor hingga kepada Kementerian ATR BPN RI menyatakan bahwa tanah-tanah yang dibangun oleh PT Sumarekon KJATBK adalah masih milik warga yang salah satunya tanah milik Niko X Mamisa. Muljadi Budiman 9 naga adalah aktor utama otak dalam intelektual dari semua pelaku-pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum. Dialah pencipta alibi-alibi dan skenario-nya. Banyaknya oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor yang terlibat dalam skenario settingan Muljadi Budiman 9 naga. Dari oknum Bupati RY, orang nomor 1 di Kabupaten Bogor, mantan bupati yang sudah 2 kali keluar masuk di kasus koruptor. Dan di estafet kepada mantan oknum Sekda Burhanuddin serta yang menjadi pendampingnya ada oknum pejabat ASN Eko, dan menyeret beberapa nama kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor ikut terlibat dalam skenario Muljadi Budiman. Bukan itu saja, keterlibatan oknum pejabat paling rendah pun ikut dilibatkan dalam proses kerja sama dengan Muljadi Budiman 9 naga. Dari keterlibatan oknum RT RW setempat, oknum Kades Gunung Gulis dan Camat Sukaraja kala itu menjabat. Muljadi Budiman 9 naga pencipta mafia tanah. Muljadi Budiman 9 naga adalah pencipta mafia hukum. Muljadi Budiman 9 naga mampu merubah pejabat menjadi penjahat, dan Muljadi Budiman juga mampu merubah aparat menjadi keparat masuk angin. Merubah yang baik menjadi iblis bersayap hitam penganut aliran 9 naga, yang sebenarnya adalah para cacing tanah penghisap darah rakyat. Aduan serta upaya rakyat warga korban 4 desa yang mengadu atau meminta perlindungan kepada oknum pejabat hanya diberikan angin kosong, dan iming-iming alibi saja, dan aduan masyarakat korban bahkan dipetieskan. Dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap semua oknum pejabat. Dan itu semua adalah settingan skenario dari Muljadi Budiman 9 naga. Strategi busuk Sumarekon Bogor untuk menipu nasabah dengan memberikan reward beli rumah dapat hadiah mobil Suzuki Jimny dibongkar habis oleh Pak Sofyan Jim Mamisa, bahwa itu hanyalah akal-akalan untuk menipu para nasabah. Info A1 yang didapat menyebutkan setiap strategi Sumarekon selalu dibongkar dan dipatahkan oleh mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89 Sofyan Jim Mamisa, sehingga membuat para marketing Sumarekon pusing 7 keliling. Seperti halnya ada beberapa nasabah yang telah membeli rumah di Sumarekon Bogor, telah melunasi pembayaran beberapa bulan lalu, saat ini mempertanyakan sertifikat rumahnya selalu dapat jawaban sedang dalam proses. Hingga saat ini pun sertifikat tersebut belum ada. Ini menjadi bukti kuat bahwa bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut bukan milik Sumarekon, tetapi masih atas nama pemilik tanah yang asli, anak bangsa Indonesia, bukan milik PT.
Karena sertifikat aspal dan plottingan aspal adalah karya ciptaan oknum pejabat Pemkab Bogor di Jalan Pramuka lalu disahkan oknum agraria. Semua kebiadaban pencipta mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman dan Agung Budiman 9 Naga terkuak oleh Sofyan Jin Mamesah pemegang kunci kontak Pandora tokoh pengungkap dari kerjasamanya dengan para wartawan melalui pemberitaan-pemberitaan di awal tahun 2021. Dari media massa dan media sosial internet seperti berita online, streaming TikTok, Instagram, YouTube dan lainnya, dari media cetak koran majalah serta tabloid juga turut memberitakan. Termasuk ada beberapa media elektronik seperti televisi dan radio baik lokal ataupun internasional terus melakukan bombardir pemberitaan. Sofyan Jin Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis sekaligus korban dan narasumber dari kebiadaban yang dilakukan oleh mafia tanah mafia hukum 9 Naga Muljadi Budiman. Sofyan Jin Mamesah dan warga korban 4 desa bersama para APH bersih, wartawan Indonesia Bersatu, notaris se-Indonesia, para tokoh ulama dan para pemuka agama terus lakukan perjuangan merebut kembali hak atas tanah-tanah yang telah diklaim PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman 9 Naga. Tokoh inspiratif dan patriotik berjuang tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah dan tanpa berharap balasan jasa, pangkat atau jabatan. Sofyan Jin Mamesah menjadi garda terdepan dalam menumpas para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum 9 Naga Muljadi Budiman, berjuang hingga tetesan darah terakhirnya untuk NKRI harga mati. Saatnya kini seluruh anak bangsa rakyat Indonesia yang bukan saja warga 4 desa, tetapi seluruh rakyat Indonesia senusantara mari bersama-sama perangi para pelaku dan oknum perusak kedaulatan NKRI, menginjak-injak kedaulatan rakyat Indonesia, pelaku dan oknum yang telah melecehkan konstitusi dan birokrasi di NKRI. Sesuai amanat dari para pejuang NKRI yang kini telah merasuki ke dalam jiwa dan raga seorang Sofyan Jin Mamesah. Tokoh yang akan selalu siap berperang melawan kebiadaban dan kelicikan 9 naga, cacing-cacing tanah dari daratan, lautan dan udara di Indonesia tercinta. Kini NKRI, kekayaan tanah, laut dan udara Indonesia milik anak-anak bangsa rakyat Indonesia, bukan milik para pengikut pengkhianat NKRI. Karena jiwa raga harta dan nyawa saya Sofyan Jin Mamesah adalah NKRI dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah pedoman hidup bagi saya Sofyan Jin Mamesah. Jadikan barometer motivasi perjuangan tidak saja di titik Gunung Gelis tetapi tularkan semangat perjuangan ini hingga kepada seluruh warga masyarakat, anak-anak bangsa rakyat Indonesia. 9 Naga Muljadi Budiman dan kloni-kloninya harus dimusnahkan dan usir dari Indonesia. Kembalikan utuh semuanya dari rampasan kepada semua pemilik sahnya. Tangkap, adili dan miskinkan semua pelaku-pelaku dan oknum-oknum yang terlibat dengan 9 naga. Jangan kasih ampun, karena kami yakin pemerintah merah putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan tegas memberantas dan memberangus semua perusak kedaulatan NKRI. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto NKRI harga mati. Dan untuk para musuh NKRI siap-siap ditindak tegas. Sekali lagi diperingatkan kepada PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman 9 Naga untuk secepatnya melakukan penutupan promosi yang menjebak atau menjerat para nasabah. Dan jika itu tetap dilakukan maka dengan tegas pemerintah pusat akan melakukan tindakan preventif. Selesaikan dahulu pembayaran, ganti kerugian kepada warga pemilik tanah-tanah secepatnya sebelum waktu yang ditentukan. Sebelum para pemilik tanah-tanah melakukan tindak lanjut kepada pemerintah pusat atau langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan saya Sofyan Jin Mamesah bersama dengan seluruh warga paguyuban korban 4 desa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Merah Putih, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri beserta anggota Polri, Panglima TNI beserta anggota TNI dan kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan tak lupa juga ucapan setinggi-tingginya kepada mantan Presiden ke-7 Bapak Jokowi serta doa terbaik untuk semua pemimpin di Indonesia, dan terima kasih yang tak terhingga kami kepada Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto atas semua dedikasinya dan perhatian utamanya kepada kami anak-anak bangsa rakyat Indonesia korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan pahala dan lindungannya kepada seluruh pemimpin di Indonesia. Tiada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa kami ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semua keberkahan dan perlindungannya. Amin. Dan terakhir, saya pribadi Sofyan Jim Mamisah mengucapkan selamat atas pelantikan Bupati yang baru periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Bapak Rodi Susmanto dan wakilnya Bapak Ade Jaro. Semoga jabatan baru sebagai Bupati Bogor yang amanah, istiqomah dan menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Kado terindah di 2025 Kabupaten Bogor dipimpin oleh seorang yang berlatar belakang baik. Insya Allah Kabupaten Bogor kedepannya maju dan berkembang. Sejahtera rakyat dan warganya menuju Indonesia emas. Terima kasih dan selamat menjalankan tugas negara ini. Dan tidak lupa saya Sofyan Jim Mamisah mengucapkan terima kasih atas doa serta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia atas atensinya kepada kami semua warga korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum menjadi Budiman Sembilan Naga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Juga ucapan mohon maaf lahir batin yang terdalam hingga sanubari kami, karena tinggal menghitung hari kita menuju bulan Ramadan 1446 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dari Kabupaten Bogor, tim redaksi melaporkan. Kami secara pribadi sudah menunjukkan legalitas. Kita lanjut langkah berikutnya. Bagaimana? Setuju bahwa memiliki tanah tahun. Nah, dari tanggapan dari pihak. Baik, saya luruskan ya Pak ya. Yang pertama, belum ada surat gugatan yang kami terima. Jadi belum ada gugatan. Yang ada itu hanyalah keinginan dari beberapa orang yang merasa memiliki tanah dimaksud. Nah, kami sudah melakukan pertemuan sebanyak 3 kali termasuk hari ini, di mana sejak pertemuan pertama kami mempersilahkan yang berkepentingan itu untuk menempuh jalur hukum bila mana merasa memiliki bukti yang kuat. Namun sepertinya apa yang kami sarankan itu tidak diindahkan. Mereka menyampaikan bahwa mereka telah menempuh jalur hukum, tapi ternyata gugatan tersebut sudah dicabut PT UN ya Pak ya. Kami menghimbau kepada mereka untuk tidak mempergunakan atau menghasut masyarakat. Bagaimana mungkin kita lihat ya hari ini ya, karena masyarakat itu masyarakat yang mana? Oleh karena yang telah menguasai, memperoleh secara sah semua dokumen-dokumen tanah, tidak hanya tanah yang mereka maksud, juga tanah yang lain, itu adalah pihak kami, pihak klien saya. Dan apa yang kami lakukan selama 30 tahun itu adalah kami mengelola lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Bapak bisa lihat lapangan golf, hotel, dan kami melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja kami. Sudah 3 generasi Pak, 30 tahun. Jadi sangat wajar dan berdasarkan hukum kami mempertahankan apa yang kami miliki. Namun bila mana ada pihak-pihak yang berkepentingan, tentunya sudah sewajarnya menempuh jalur biar hukum yang berbicara, tidak main hakim sendiri, apalagi dengan menghasut masyarakat yang kami yakini masyarakat luar yang mungkin tidak mengetahui apapun. Tadi kan saya waktu saya di lapangan tadi kan dia melihatkan ada bahwa bukti surat-surat konkret ya gitu. Dan dengan bukti konkret, apakah nanti dari pihak Tulip sendiri akan membawa ranah ke pengadilan atau seperti apa? Seperti saya sampaikan tadi Pak, kami sebagai pihak yang mengelola, kami sudah memperoleh seluruh legalitas kami sesuai prosedur yang berlaku. Tentu kami akan bersifat pasif. Namun kami juga melihat reaksi selanjutnya dari pihak-pihak yang berkepentingan tuh ingin melakukan apa gitu Pak. Kami menyarankan tempuhlah jalur hukum. Nah, berarti langkah kedepannya untuk menempuh jalur hukum pihak sendiri ya Pak? Maksudnya Pak? Ya, jadi ini kan kedepannya nih yang akan dilakukan dari pihak Tulip ini, apakah nunggu mereka untuk ke jalur hukum atau seperti apa? Kami mempersilahkan mereka, menghimbau mereka bahkan untuk menempuh jalur hukum, tapi kami memberikan teguran keras, memberikan peringatan
peringatan kepada mereka untuk tidak meresahkan masyarakat, memberikan berita bohong, menghasut yang tujuannya itu adalah untuk mengambil alih segala sesuatunya tidak berdasarkan hukum. Terima kasih Pak. Pak Kapolsek ya, tolong ya. Saya minta pertanggungjawabannya Pak Kapolsek. Saya habis foto ini. Aduh, bagaimana tindaknya Pak Kapolsek? Loh, saya mengadu ke Pak Kapolsek. Sekarang saya mengadu ke Pak. Gimana ini? Saya silakan aja saya hukum kalau emang itu ada dasar hukum yang untuk melindungi Bapak. Loh. Ya apa sih Pak Kapolsek? Bikin lapangan dong, bikin lapangan hukum. Nah sekarang yang kedua ini untuk melegalkan Pak, ini cuma hanya mengamankan aja Pak. Iya. Nggak bisa membias mana. Iya, udah ini. Sudah kami melaksanakan mediasi antar pihak dan mediasi terakhir sudah menyatakan bahwa masing-masing pihak menghargai proses hukum yang sedang mereka tempuh. Artinya pada saat mereka menghormati proses hukum yang mereka tempuh, harusnya tidak ada kegiatan apapun di lapangan. Itu. Saat ini kami sudah tidak dalam proses mediasi lagi, tapi menyerahkan semuanya kepada ranah hukum. Sehingga kalaupun nanti ada masing-masing pihak memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak dilakukan atau melakukan pelanggaran hukum, itu menjadi resiko hukum daripada masing-masing pihak. Karena pada intinya mediasi terakhir menyatakan bahwa kedua pihak menghargai proses hukum yang sedang ditempuh oleh masing-masing. Jadi kita sifatnya hanya mengamankan lokasi dan alhamdulillah sudah dengan lancar. Semoga masing-masing pihak, kedua pihak ada di posisinya masing-masing bahwa ranah hukum harus dihormati. Tinggal menunggu keputusan dari nanti proses hukum yang sedang mereka ajukan masing-masing pihak di pengadilan. Terima kasih.
meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
Setelah kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.